mayit. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah berbeda, Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya kita ini mengikuti Imam Syafi'i apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil 1 sampai 7, 40 sampai haul 1 tahun, kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Ustadz, ini ada dikirim ke saya, ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NO tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif ini. Tapi saya harus katakan juga, jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang NO awal, kan saya meneliti Basul Masail, dokter saya kan Basul Masail, jadi saya agak ngerti ya tentang Basul Masail sejak tahun dari 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NO dulu, terutama di era Mbah Hashim itu ya seperti itu, ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 madhab lain. Dulu itu jadi NU itu lebih cenderung madhab Syafi'i begitu. Lah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, Imam Malik mauquf, abstain. Abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Tidak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU tahun 2006, apalagi 2006 ya, tahun 1926. Memang iya, ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Basul Masail sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab, boleh bapak-bapak baca di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bapak harus tahu, nanti kalau ada orang masuk ke kampung sini, bid'ah haram, mana dalilnya? Bapak nggak tahu, nanti yang kasihan itu, Pak, adalah tetangga-tetangga kita yang tidak paham agama, akhirnya nanti dengan mudahnya mengatakan budaya kita yang tahlil itu hapus karena bid'ah, karena hukumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Bid'ah makruhah, orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya, ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Kalau seperti ini, nanti nggak ada, Pak. Nggak ada lagi nanti tahlil itu. Padahal tahlil itu enak, Pak. Di rumah saya kemarin ini, berapa orang ya? 1, 2, 3, 4 orang meninggal. Padahal tahlil itu enak, Pak. Di rumah saya kemarin ini, berapa orang ya? 1, 2, 3, 4 orang meninggal. 7 hari selesai langsung mulai, lanjut lagi. 7 hari selesai mulai lagi, sampai 4, Pak. Jadi kalau malam nggak usah masak. Mun tahlil panjenengan kadang-kadang harus autang. Kalau lagi sedih bawaannya nggak mau makan, nggak selera makan. Ini fitrah manusia. Makanya ketika kita gembira, Allah pun secara syariat menyuruh kita makan-makan. Kita nikah, apa disuruh Allah? Walimah, makan-makan.
Anak kita lahir, apa disuruh Allah? Akikah, makan-makan lagi. Masa orang tua kita meninggal mau makan-makan juga? Walaupun kita larikan sodakoh namanya ini untuk mayat dan semacamnya, enggak. Fitrah itu adalah fitrah. Makan-makan itu untuk orang yang gembira, bukan untuk orang yang sedih. Untuk orang yang bersedih, tidak nafsu makan, tidak nafsu memasak. Maka datanglah agama yang benar. Ketika ada orang yang ditimpa musibah, kalian tetangga bawakan makanan untuk mereka. Jangan dia suruh masak untuk kita. Perintah Nabi ketika orang meninggal dunia, ada tetangga kita yang meninggal dunia, kita para tetangga yang membawakan makanan. Itu yang benar, itu yang sesuai dengan fitrah. Mengirim surat Al-Fatihah atau Yasin untuk almarhum, apakah sesuai tuntunan Rasul, Ustaz? Yang demikian adalah termasuk bagian daripada hal yang tidak dikerjakan di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengirim surat Al-Fatihah kepada Khadijah. Para sahabat pun tidak pernah mengirim pahala bacaan Quran mereka kepada keluarga mereka yang meninggal dunia. Rasul tidak pernah mengirim Al-Fatihah kepada Hamzah, Al-Fatihah kepada saudara sepupunya, ya, yakni Ja'far pada saat meninggal di perang Mu'tah. Beliau tidak mengirimkan. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa hal demikian tidaklah bagian daripada syariat Rasulullah SAW. Meskipun demikian, memang para ulama bersisih apakah sampai pahala bacaan yang kita kirimkan kepada mereka. Dalam literatur mazhab Syafi'i itu tidak sampai pengiriman bacaan Quran kita kepada si mayit. Oleh karenanya yang demikian sebaiknya kita melakukan amal-amal yang disepakati saja. Kalau kita ingin mengirimkan hadiah kepada si mayit, maka kirimkan berupa sedekah yang kita atasnamakan mayit, kemudian wakaf Quran, wakaf bangunan. Ini disepakati kebolehan dan keabsahannya oleh para ulama, semuanya menyepakatinya. Maka daripada kita menyibukkan dengan hal-hal yang tidak disepakati oleh para ulama, sebaiknya kita menyibukkan dengan hal yang disepakati oleh para ulama sebagai bentuk keluar daripada perkara khilaf. Dikarenakan keluar daripada khilaf adalah mustahab atau dianjurkan. Demikian wallahu a'lam.